Tragedi Tanjung Priok. Tragedi ini terjadi di tengah kuatnya cengkeraman Orde Baru yang saat itu sangat represif terhadap kritik dan gerakan keagamaan. Pada 12 September 1984, awalnya ada ketegangan antara warga Muslim dan aparat karena pembubaran pengajian serta pencopotan pamflet-pamflet keagamaan oleh seorang babinsa. Warga merasa dilecehkan dan tersinggung karena simbol-simbol agama dianggap dihina. Beberapa hari kemudian, ribuan warga turun ke jalan melakukan aksi damai untuk menuntut penjelasan. Namun ketika masa mendekati markas Kodim, aparat menanggapi dengan tembakan. Banyak yang tewas seketika, dan jumlah korban sebenarnya diperkirakan mencapai ratusan, meski versi resmi pemerintah hanya mengakui 18 korban jiwa. Setelah kejadian itu, banyak keluarga korban merasa ditekan dan dipaksa diam. Tragedi ini baru terbuka kembali pasca reformasi. Tapi proses hukum terhadap para pelaku dianggap belum memberikan keadilan sepenuhnya bagi para korban. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini pecah di banyak kota besar di Indonesia, terutama Jakarta pada 13-15 Mei 1998. Latar belakangnya kompleks. Krisis moneter, ketimpangan ekonomi, dan amarah terhadap rezim Soeharto yang dianggap gagal. Tapi yang paling menyedihkan, kerusuhan ini menargetkan kelompok etnis Tionghoa. Banyak toko dan rumah dibakar, perempuan diperkosa, dan ratusan nyawa melayang. Gedung-gedung hancur, jalanan dipenuhi asap dan amarah. Sementara aparat terlihat lambat atau bahkan membiarkan kekacauan terjadi. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Selain menjadi momen penting runtuhnya Orde Baru, kerusuhan Mei 1998 juga jadi pengingat bahwa rasisme dan kekerasan massa bisa menghancurkan kemanusiaan dalam sekejap. Hingga kini, pengakuan dan pertanggungjawaban terhadap korban, terutama kasus kekerasan seksual, masih jauh dari kata selesai. Tragedi Trisakti, tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta turun ke jalan menuntut reformasi dan mendesak Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Saat itu, krisis ekonomi sedang parah-parahnya, dan rakyat merasa muak dengan korupsi dan ketidakadilan. Aksi mahasiswa awalnya damai, tapi suasana berubah mencekam ketika aparat keamanan mulai menembak para demonstran di halaman kampus. 4 mahasiswa tewas tertembak peluru tajam. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Syih. Kematian mereka memicu kemarahan publik dan memperbesar gelombang demonstrasi di seluruh Indonesia. Tragedi Trisakti dianggap sebagai pemicu utama runtuhnya Orde Baru, karena hanya berselang beberapa hari kemudian, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Tapi hingga hari ini, siapa pelaku penembakan sebenarnya masih belum jelas, dan kasusnya terus menunggu keadilan. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Setelah Trisakti, gelombang demonstrasi belum berhenti. Mahasiswa tetap turun ke jalan, mendesak reformasi total, termasuk menolak militer kembali duduk di pemerintahan. Pada 13 November 1998, terjadi bentrokan besar di kawasan Semanggi, Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi 1. Aparat keamanan massa menewaskan belasan orang dan melukai ratusan lainnya. Beberapa bulan kemudian, tragedi serupa terulang lagi pada 24 September 1999 saat mahasiswa memprotes RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Kali ini dikenal sebagai Tragedi Semanggi II dan kembali memakan korban jiwa. Dua peristiwa ini menunjukkan betapa kerasnya benturan antara semangat reformasi dengan sisa-sisa kekuasaan Orde Baru yang belum sepenuhnya berubah. Sampai sekarang kasus ini belum tuntas secara hukum. Para korban dan keluarganya terus menuntut keadilan. Tragedi Kuda Tuli. Kuda Tuli adalah singkatan dari Kerusuhan 27 Juli, merujuk pada tanggal 27 Juli 1996 saat kantor Partai Demokrasi Indonesia Pro Megawati diambil alih secara paksa oleh kelompok pro pemerintah. Saat itu, Megawati Soekarno Putri baru saja terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PDI. Tapi pemerintah tidak mengakui kemenangannya. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta,
dijaga oleh para pendukung Megawati yang melakukan aksi damai. Tapi pagi itu, sekelompok orang menyerbu dan terjadi bentrokan besar yang merembet jadi kerusuhan di berbagai titik kota. Ratusan orang ditangkap, puluhan hilang, dan beberapa tewas. Kuda tuli jadi simbol perlawanan terhadap represi politik di era Orde Baru dan menandai awal terbentuknya gerakan reformasi. Sampai sekarang, banyak pelaku utama dalam peristiwa ini belum dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kerusuhan Ambon. Kerusuhan di Ambon, Maluku mulai pecah pada Januari 1999 dan berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik ini awalnya dipicu oleh bentrokan kecil antara dua pemuda beda agama, tapi cepat melebar jadi konflik horizontal antara kelompok Muslim dan Kristen. Situasinya makin rumit karena ada provokator, senjata beredar bebas, dan minimnya kehadiran negara untuk menjaga netralitas. Banyak wilayah dibakar dan ribuan orang mengungsi. Korban jiwa diperkirakan mencapai 5.000 orang, belum termasuk luka-luka dan trauma mendalam. Kerusuhan ini jadi contoh tragis bagaimana keberagaman yang selama ini hidup berdampingan bisa hancur hanya karena provokasi dan pembiaran. Upaya damai baru mulai serius dijalankan tahun 2002 lewat Perjanjian Malino. Tapi luka dari konflik sektarian ini masih terasa hingga hari ini. Kerusuhan Poso. Sama seperti di Ambon, Poso di Sulawesi Tengah juga mengalami konflik sektarian berdarah antara umat Islam dan Kristen. Tragedi ini dipicu oleh seorang pemuda Protestan meninggal seorang Muslim. Konflik ini diperparah oleh ketegangan sosial ekonomi akibat pergeseran demografi, persaingan politik lokal, lemahnya penegakan hukum, serta intervensi kelompok bersenjata dari luar. Pecah pertama kali tahun 1998, kerusuhan Poso berlangsung dalam beberapa gelombang dengan kekerasan yang makin brutal. Rumah-rumah ibadah dibakar, kampung-kampung dihancurkan, dan pembantaian antar kelompok pun terjadi. Total ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Pemerintah akhirnya turun tangan lewat dialog dan operasi militer. Perjanjian Malino II pada 2001 jadi titik awal meredanya konflik. Kerusuhan Sambas. Kerusuhan etnis pecah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada awal 1999 antara masyarakat Dayak dan pendatang dari suku Madura. Konflik ini sebenarnya bukan yang pertama, tapi menjadi salah satu yang paling brutal. Ketegangan sudah lama ada karena kesenjangan sosial dan stereotip antar etnis. Saat konflik meledak, ribuan orang jadi korban. Banyak yang tewas secara mengenaskan, dan sebagian lainnya terpaksa mengungsi meninggalkan rumahnya. Pemerintah dinilai lambat merespons, dan aparat keamanan kesulitan menghentikan kekerasan. Tragedi Sambas menunjukkan betapa rapuhnya integrasi sosial jika tidak dibarengi dengan keadilan dan pendekatan budaya yang bijak. Setelahnya, pemerintah berupaya mencegah konflik serupa dengan program transmigrasi dan rekonsiliasi. Kerusuhan Sampit. 2 tahun setelah Sambas, kerusuhan berdarah kembali terjadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit. Konflik pecah antara masyarakat Dayak dan suku Madura, dan skala kekerasannya sangat mengerikan. Dalam beberapa hari, ratusan orang tewas, banyak diantaranya dipenggal secara sadis. Rumah dan pasar dibakar. Kerusuhan ini menyita perhatian nasional dan internasional karena brutalitasnya. Akar masalahnya mirip dengan konflik Sambas. Ketegangan sosial yang dibiarkan menumpuk, tanpa penyelesaian yang adil dan tuntas. Sampai hari ini, hubungan antar etnis di Kalimantan masih sensitif dan dijaga dengan sangat hati-hati. Tragedi Wasior dan Wamena. 2 wilayah di Papua menjadi saksi pelanggaran HAM berat yang dilakukan dalam operasi militer. Di Wasior, kerusuhan dipicu oleh penembakan terhadap 4 anggota polisi oleh kelompok bersenjata Papua yang menuntut kemerdekaan. Sebagai respons, aparat keamanan melakukan operasi balasan yang brutal. Menangkap warga sipil secara acak, menyiksa, dan menewaskan beberapa orang tanpa proses hukum. Situasi serupa terjadi di Wamena pada 2003. Ketika sekelompok orang menyerang markas militer dan merampas senjata,
Aparat merespons dengan operasi penyisiran besar-besaran. Kampung-kampung dibakar, warga sipil dipukul mundur, dan ratusan orang mengungsi ke hutan dengan kondisi minim makanan dan obat-obatan. Puluhan warga dilaporkan tewas, dan banyak lainnya mengalami kekerasan fisik maupun trauma berat. Komnas HAM menyatakan dua tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat, tapi sampai sekarang belum ada pelaku yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang setelah laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Saat pertandingan usai, supporter Arema masuk ke lapangan. Aparat menanggapi dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Padahal, FIFA melarang penggunaan gas air mata di stadion. Kepanikan pun terjadi. Ribuan orang berdesakan di pintu keluar yang ternyata tertutup, sehingga menyebabkan 135 orang meninggal dunia karena sesak napas dan terinjak-injak. Tragedi ini menjadi salah satu bencana stadion paling mematikan dalam sejarah dunia. Banyak pihak menyoroti kelalaian pengamanan, buruknya infrastruktur stadion, dan lemahnya tanggung jawab panitia serta aparat. Meski beberapa orang sudah diproses hukum, banyak keluarga korban merasa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan nyawa yang hilang.